Sudah gue record. Yep. Oke, gue record. Jadi, gimana cara regresi linear bisa bekerja? Ya, tadi kan Python menggunakan metode untuk mencari hubungan antara data-data point untuk menarik sebuah garis linear, regresi linear. Akan menunjukkan cara metode ini daripada menunjukkan formula matematik. Oke, lebih bagus. Dalam contoh berikut di bawah, sumbu X merepresentasikan H. Benar gue. And sumbu Y, ini speed. Ini berarti kayak mobil ya. Ini berarti mobil nih, usianya 4 tahun. Kecepatannya masih tinggi ya. Kita telah meregister age and speed. Ya benar, mobil. Telah memasukkan usia dan 13 mobil ketika mereka, ya ini pokoknya ini datanya diambil lah, ini datanya. RC data collected. Ini raw data collection, ini EDA-nya, kita nggak EDA. Ini udah sekalian ya, raw data collection sama EDA. EDA. Yang pertama dia cuma import ini doang. Oke. Ini udah gue share kan, kita coba di notebook masing-masing ya, terserah notebooknya apa. Kita nggak pakai dataset dari luar. Ini kita bikin datasetnya sendiri. Dari sini. Di sini kita bikin list dengan nama X, yang isinya ini yang tadi usia dari mobil-mobil tersebut. Kalau kita bikin list dengan nama Y, yang isinya adalah kecepatan dari mobil-mobil tersebut. Lalu untuk tiap kecepatan itu dihubungkan sama, kayak misalnya ini 5 sama 99, berarti 5 tahun, usia 5 tahun dengan titik 99, kayak gitu ya. Jadi ini straightforward ya. Jadi ini sama ini, 7 sama 86, 8 sama 87, 7 sama 88 gitu. Akhirnya terbuatlah scatter plot kayak gini. Ini EDA-nya udah langsung kelihatan, karena datanya masih mudah, datanya masih simpel. Lalu kita harus, di sini kita nggak pakai scikit-learn ternyata ya. Oke. Jadi kan biasanya kita pakai scikit-learn ya. Oke, di sini. Ini yang paling sering digunakan sih, yang paling basic itu scikit-learn. Tapi dia pakai SciPy. Scikit-learn mungkin agak terlalu sulit ya. Oke, soalnya harus bikin kayak gini. Tapi besok lah, hari Jumat kita bahas. Kamis kita bahasin yang di scikit-learn. Sekarang mau bahas yang di sini aja dulu. Jadi kita buat data point-nya, lalu kita import SciPy. Lalu kita harus mendefinisikan kalau ini di regresi linear ada beberapa elemen, ada slope, intercept, R, P, standard, R. Nah ini kan semua ini yang dibutuhkan untuk regresi linear gitu. Slope itu maksudnya kemiringan garis, maksudnya seberapa miring garisnya. Dan di situ intercept itu maksudnya y-intercept. Masih ingat kan? Y sama dengan mx plus b. Matematika nih. Masih ingat nggak? Mantap. Oh my god. How can you forget, bro? Y sama dengan mx plus b. Masih ingat nggak nih? Rumus ini apa nih? Rumus matematika SMP, SMA. Grafik. Y sama dengan mx plus b. Nggak ada yang ingat? Gak. Hebat sekali kalian. Nah, ya itu gradien tuh Ivan. Itu rumus gradien. Aduh. I hate gradient. Plus B atau plus C, whatever lah, ini variabel doang. Rumus untuk menemukan gradien, equation sebuah persamaan untuk garis lurus, maksudnya lurus dengan kemiringan tertentu ya, bukan lurus straight kayak sebuah laki-laki yang straight bukan kayak gitu. Tapi maksudnya kayak gini, garisnya lurus, nggak ada bengkok-bengkoknya, nggak homo dia. What is wrong with my jokes? Dan y-intercept itu maksudnya kayak seberapa jauh dia dengan sumbu Y. Kayak gitu. Jadi harus didefinisikan dulu. Jadi tadi harus menunjukkan interceptnya. Ini R dan P gue nggak tahu apa. Lalu standar deviasi kali ini. Lalu dia membuat sebuah fungsi my function yang memasukkan list X, memasukkan dataset yang X, ini sumbu X dari dataset yang kita punya ini. Dia masukkan sumbu X, lalu dia masukkan ini slope kali X plus intercept. Ini mungkin tadi Y sama dengan mx plus b, berarti
Mungkin lah kita dari rumus itu di return ini. Tunjukkan. Oh, thank you. Wait. Sorry. PLT plot X, my model. My model kan kayak udah Model direferensikan. my model kan variabel yang isinya list dari map itu apa ya? Gue lupa ya. Map itu maksudnya Map itu metode atau fungsi sama kayak itulah di antara mereka. fungsi karena dia isinya kan dia mengambil parameternya my function dan x mengambil 2 parameter. Ada ngechat apa? Ya itu function. Execute a specified function. Ya, iya. Hitunglah panjang dari each word dalam sebuah tuple. Kalian. The map function eksekusi sebuah fungsi spesifik for each item in iterable items. Contohnya. Ini eksekusi sebuah fungsi yang bisa Ada. Return A plus B. X sama dengan map my function. Yang tadi nih fungsi ini. B-nya jadi Berarti A-nya jadi ini, B-nya jadi ini gitu kali. Iya, tapi kita run dulu ya. Run the shit man. Run. Break. Nothing happen. Tahu gak kenapa nothing happen? Karena nggak ada outputnya. Pinter. Hah? What the fuck? Gue itu kodenya buat menunjukkan lokasi, tapi gue nggak pernah bisa baca. Set function. Yes, ya. Masuk di sini. Return. Apa ini? Maksudnya gini nih, berarti mungkin bukan X yang tapi my function gitu. Nope. Itu nggak error sih, tapi Gak pakai print, pakai apa loh? Oh, tinggal manggil fungsinya ya. Nih. Sama aja cuy. Kita manggil fungsi emang di Python emang manggil nama doang. Nope. Aduh, mungkin kita harus run dari sini. Tuh kan? Begini ya nih. Iya, udah benar. Oh, digabungin gitu ya. Gitu. Jadi kalau map itu gunanya menjalankan fungsi, menggabungkan list ya gitu. bisa jadi. Map kan kalau mapping itu oh iya matematika relasi. Pasti kan gak relasi. Enggak. Fuck. Pemetaan relasi. Aduh, gimana sih kalian? Ya makanya nih di sini lalu pakai matematika lu. nih. Alright. Ngerti kan? Jadi kayak digabungin A sama I, B, oh my god. Oh my god. Lu menggunakan semua matematika yang lu pelajari. Oh my god. Yang ini gue bisa. Ya, maksudnya mapping ini bagian yang gampang. Gue tekan di sini. Apples and orange, banana and lemon, cherry and pineapple. Oh my god. Jadi harus di print list kayak gini ya. Oh my god. Udah Pak, udah. Sorry, gue lagi ngomong sama bokap. Oh. Jadi maksudnya gini, berarti udah benar tadi print X, print list. Listnya X gitu. Jadi print dalam kurung list fungsi dan dalam kurung fungsinya lagi ya. Jadi kita nggak cuma ngeprint X-nya tapi X karena udah jadi fungsi.
X memiliki fungsi. X itu map. Oke, benar. I see. Jadi itulah map ya. Jadi di sini ada map, dia menggabung. Oh ya, dia masuk. Berarti yang dimunculin, kok nggak ada I? Oh, oke, gue ngerti. Karena udah Y-nya nggak diperlukan kan. X itu, Y-nya itu dari rumus tadi kan. Y kan sama dengan MX plus B. MX itu slope. M itu slope, sorry. X itu X plus B. B itu interceptnya, jarak dari gradiennya ke Y. Halo? Kayaknya lupa lagi nih. Gua summon lagi ya tadi ya. Jadi Y sama dengan MX plus B kan. M itu sebagai the slope tadi kan. Slope. Ini return slope sama dengan X. X itu merupakan sumbu X-nya. Yang menunjukkan ini gradiennya. Maksudnya C atau B itu Y intercept. Intercept artinya jarak antara Y ini ke sumbu Y, grafik ke sumbu Y. Makanya di sini Y nggak diperlukan. Yang di map cuma X. Oke. Jadi muncullah gradiennya. Oh iya, ini enggak. Ada yang nggak ngerti? Gue kurang dengan rumusnya, tapi ya nanti akan berjalan seiring waktu. Ya, rumusnya itu tadi kan MX kan. Ya, I don't know. Maksudnya MX itu dia jadi apa, Y-nya itu siapa, M C-nya menunjukkan apa. slope kemiringan, seberapa miring grafik itu. Tadi rumus tadi. Rumus ya. tadi. Rumus ini, iya. Nah, jadi kita menerapkan Rumus ini dalam gradien ini. biasa, rumus basic gradien. Karena kan kita mau narik, kan tadi gue bilang regresi linear itu maksudnya lu narik sebuah garis straight, garis lurus, bukan lurus kayak yang ngerti kan lurusnya bukan lurus segini, bukan yang ini. Tapi maksudnya garis lurus yang nggak ada sudutnya maksudnya. Kita menarik sebuah garis tanpa sudut, sudutnya 180 derajat across the ini grafiknya, karena kita mencoba untuk mencari pertengahan antara data-data yang udah di scatter, yang udah tersebar ini. Jadi garis itu jadi tengahnya gitu istilahnya. Rata-ratanya. Iya, mencari rata-ratanya kayak hubungannya gitu. Biar dia bisa memprediksi. Jadi kayak makanya ini kan untuk menentukan garis kan pola. rumus basic garis pola. kan Y sama dengan MX plus B. Ini ujungnya kita mau cari polanya dengan menarik garisnya. Jadi nanti kalau kita tarik terus, kita bisa tahu nih paling kira-kira gitu di mana datanya kayak gitu loh. Kalau dilanjutin datanya. Slope itu bawaannya. Slope itu maksudnya kemiringan M direpresentasikan dengan M di rumus ini, MX plus C atau B whatever. M itu kemiringannya, kayak seberapa miring antara berapa derajatnya gitu. Seberapa miring antara garis lurus gitu. Garis, maksudnya seberapa miring dengan garis sumbu Y atau sumbu X gitu. Ngerti nggak? Fik. Coba rumusnya tadi apa pekerjaan si ininya? Bukan rumus, sorry. Apa di Python-nya? Return, oke, bentar. Slope, intercept. Intercept itu C atau B. Cari di mana, Bang? Nggak ada. Kenapa? Kan kata lu sudut, pakai sudut kan. Sudutnya nggak ada. Enggak, sudutnya itu ya, jadi dia itu representasi doang. Jadi slope itu kalau masih ingat pelajaran SMP SMA, slope itu kita nggak pakai sudut, kita pakai persamaan. Biasanya 3 atau 5, biasanya angka aja gitu. Jadi grafiknya itu langsung kayak 5 itu udah nunjukin ini. Kalau 5 dikali dengan X, dia langsung nunjukin posisinya gitu, kemiringannya. Kalau ubah slope bisa nggak sih, Bang? Ya, maksudnya ubah slope. Ini slope udah di-define sebagai salah satu elemen dari regresi linear. Slope-nya itu udah pasti, udah akan otomatis muncul dari data-data yang ada. Nanti nggak?
Ini Iya, iya. data-datanya. Slope itu akan muncul dari hubungan antara data-data yang telah tersebar ini. Anjing. Kalau ini scatter, tahu lah ini bikin scatter plot maksudnya. Lalu di plotting datanya jadi muncul lah. Ditarik sebuah garis. Itu yang slope intercept apa tuh? Yang baris Iya. ke Ini variabel-variabel yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma regresi linear. Tapi ini syarat dari sci-fi ya. Kalau ini tadi kalau di sini di scikit kan beda lagi sih caranya. Tapi ujung-ujungnya Scikit ya? ya itu dari scikit, itu dari sci-fi, dari sini sci-fi, science Python. Kalau mereka butuhnya ini, slope mereka pakai mx plus b. Kalau ini kayak apa ya? Ini juga gue what is this? Ini kayaknya gue harus nonton dulu video tutorial nih, gue nggak ngerti. Terusnya, what is this, what is that? Tapi basically sama sih. Tapi dia kayak pakai train test gitu. Habis itu ada fitting maksudnya seberapa akurat datanya. Fit data setnya. Ya udah, ini muncul sebuah garis. Ini ada penjelasannya. Create arrays represent values x and y axis. Jalankan. Okay. Create a function that uses the slope and intercept values to return a new value. This new value represents where on the y-axis corresponding x value will be placed. Membuatlah sebuah fungsi yang menggunakan kemiringan dan intercept, nilai-nilai kemiringan intercept untuk menghasilkan sebuah nilai baru. Nilai baru ini sebagai representasi untuk menunjukkan di mana garisnya itu lokasinya gitu. Jalankan nilai dari array X yang tadi dataset itulah nilai kecepatan nilai usia X itu usia mobil. Hasilnya akan menunjukkan sebuah array baru. Oke. Tapi cara munculin angkanya gimana? Ini cuma Angka di samping maksudnya. regresi linear, tapi angka selanjutnya terus. Karena Kayaknya kalau dia di scikit kan bisa soalnya. kayak otomatis. Tapi kalau kita define sendiri mungkin bisa. Untuk apa angka yang samping? Dengan Dia pakai X sama Y. Kalau kita definisiin misalnya kolom price jadi X, terus Y-nya itu mobil, bisa. Price jadi X. Dan nanti nanya itu cara nge-define angkanya di sampingnya gimana. Kalau dalam kasus ini tuh pakai X sama Y yang didefinisiin di atas. Iya, ini X yang didefinisikan di atas. Jadi kalau kita pakai data kayak COVID kemarin juga tinggal definisiin aja. Kalau mana yang jadi X, kalau mana yang jadi Y. Iya. Jadi X itu sebagai apa, Y sebagai apa gitu. Jadi kalau di kita kan X sebagai jumlah kasus, total kasus, atau X itu sebagai waktu, date per tanggalnya gitu, dan Y itu maksudnya total kasus kan. Kalau dari yang kita bikin kemarin, kan gue bikin ini date-nya sebuah X, sebuah Y. Nanti kita tarik sebuah garis. Ini kayaknya agak gampang sih. Ini masalah gini, ini masih kenapa dia kayak gini tanggalnya? Karena kalau lihat data types masih ingat date itu masih objek. Ya, itu. Itu jadi masalah banget. Cari tahu gimana caranya format date ini bisa diterima sebagai angka. Gua sih mikirnya tapi kalau udah beda bulan gimana? Makan. Gua sih mikirnya tadinya per tanggal aja kan. Tapi kan bulannya nggak cuma 1 bulan. Ada bulan Agustus, ada bulan Juli. Ya mungkin kita harus ubah bulan itu jadi per hari. Kita ngitung sebuah tolak ukur hari gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Mungkin kayak gitu sih.
Atau mungkin ada cara lain untuk, mungkin harus import package. Kayaknya ada sih package untuk date dan time gitu, tanggal. Kayaknya intinya gitulah. Kita regresinya tarik garis. Tapi gue masih nggak tahu cara kalau misalnya pakai bahasa pemrograman R. Nah, mungkin besok lah kita cerita tahu gimana caranya buat. Sekalian kita testing apa? Untuk data yang tadi kita testing pakai ini. Pakai scikit-learn. Lo masih mau pursuit buat scikit-learn-nya? Gue kayaknya mau nonton dulu video YouTube. Cara masukinnya gimana ini? Lo mau bikin pakai scikit-learn sekarang? Besok, nanti hari Kamis. Udahlah, hari ini mau gue tutup, udah mau maghrib. Oke, kita sampai sini aja. Oke. Terima kasih. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Ada yang mau tanya sebelum gue tutup? Ini gue rekam, jadi bisa kalian review lagi. Oke, Bang. Thank you. Oke. Gak ada yang mau nanya nih, serius. Intercept tadi apa? Jarak antara apa? Biasanya disebut intercept atau y-intercept. Jadi jarak antara garisnya sama ininya, apa sama apa garis miringnya sama itu apa namanya? Sumbu Y. Ya, sumbu Y. Disebut y-intercept. Right. Nah, ini M itu biasanya ini nih. Oh iya, M itu misalnya angka bukan sudut. Jadi sudutnya itu sudah 90 derajat. Angka itu kayak dibikin sebuah apa segitiga Pitagoras. Ini biasanya makanya kalau masih ingat kan di matematika ini Y sama X plus B kan M-nya biasanya pasti dia ini kan kalau nggak desimal pasti pecahan kan. 3/4, 4/5 kayak gitu kan. Bisa tentukanlah berapa kemiringan. Kemiringannya biasanya hasilnya sama dengan 5/7 kayak gitu. Nah, itu berarti maksudnya dia bikin segitiga siku-siku 5 dan 7 gitu. Jadi dia nggak pakai sudut berapa sudut ini. Dia bikin sebuah segitiga siku-siku. Jadi biasanya M itu 4/3 kalau di sini. Itu biasanya pecahan. Remember this shit. Dan I don't understand this shit. gua di SMA nggak begitu. SMA lewat ya. Gua jago MTK tuh di kuliah. Ya, inilah saat yang bagus. Tapi maksudnya lu pelajarin sekarang nggak susah kan? Nggak susah. Basically intinya kemiringan doang, udah kemiringan. Bikin sebuah segitiga siku-siku. Oke. Y-intercept ya berarti jarak antara ini dari sini ke sini. Berarti Y-interceptnya ini -2 nih. Oh, berarti dari segitiganya ke ini. Dari -2 Bang tuh. Ya ini -2, y-interceptnya kan -2. Berarti -2. Berarti antara titik segitiganya, titik pertama segitiganya, which is ini, lihat ke tanda-tanda panah gua, dengan sumbu Y. Ini kan 1,2, kan? 1,2. Panjangnya 2 nih. Tapi min. Kenapa min? Ya karena dia kurang. Kalau ditambah berarti dia di sini. Dia di sini. Oke. Nah, itu enak. Iya. Jadi selama ini guru matematika kalian nggak pintar ngajar. Holy shit, ini game bisa nembak. Woi. Adek gue masih kuliah, masih sekolah gue lama loh. Bercanda. Or am I? Nah, besok kita lanjut lagi ya. Besok kita lanjutin exercise yang di sini, sama lanjutin exercise ini juga. Kita lanjutin exercise ini. Lanjutin lagi. Jadi kayak gitu ya format ya. Selalu kita mulai dengan Python mastery. Kita lanjutin ke pengetahuan Python kita. Terus baru kita lanjut ke machine learning, ke algoritma dan memprediksi. Oke, thank you. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau keluar. Atau gue end aja deh. Mau convert ke video. Oke, dadah. Sampai ketemu hari Kamis ya. Hari Kamis antara jam 4 atau jam 8. Oke, dadah. Assalamualaikum.